Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Wa jamil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati la ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah kembali kita akan lanjutkan bacaan Syarah Hikam yang syarahnya ditulis oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarmudi Al-Azhari Al-Maliki, tentunya Al-Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara hikmah yang ke-16 yang cukup panjang sehingga kita bagi dua bagian. Bagian pertama kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang bagian yang kedua, yaitu dari ucapan musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa yutasawwaru ayajubu syai'un wa huwa alladhi laisa mau syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin tergambar? Artinya nggak mungkin ya. Ayajubu syai'un, ada sesuatu yang menghijab Allah. Wa huwal wahidul ladzi laisa mau syai'. Sementara Allah adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada bersama Allah sesuatu pun. Artinya segala sesuatu kalau dibandingkan dengan Allah, segala sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak ada. Adamun mahdun, yang ada hanya Allah yang Maha Esa. Kaifa yatasawwaru ayajubu syai'. Bagaimana mungkin tergambar bahwa ada sesuatu yang menghijab Allah. Wa huwa aqrab ilaika min kulli syai'. Sementara Allah lebih dekat kepada kamu min kulli syai', dari segala sesuatu. Artinya Allah dekat sekali dengan kita. Bahkan Allah dekat sekali dengan kita dari segala sesuatu. Jadi nggak mungkin ada sesuatu menghijab Allah. Kaifa yatasawwaru ayajubu syai'. Bagaimana mungkin sesuatu menghijab Allah? Walaulahu maka wujudu kulli syai'. Sedangkan seandainya tidak ada Allah, maka wujudu kulli syai', niscaya tidak ada keberadaan segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghijab Allah? Karena seandainya tidak ada Allah, ya kalau segala sesuatu nggak ada. Ya ajaban, ya ajaban, ya-nya bisa ya apa ya? Ya nida, katakanlah ya qaumi, wahai kaumku. Ajaban, sesuatu yang aneh. Bisa juga ya-nya litamdi, untuk menarik perhatian. Tapi kalau kita lihat di sini ajaban dia nasab, berarti nakirah ghair maksudah. Ya ajaban, wahai ajaban, benar-benar satu yang aneh. Kaifa yazharul wujud fil adam. Bagaimana mungkin tampak al-wujud, keberadaan fil adami, dalam ketiadaan. Artinya segala sesuatu selain Allah itu yang enggak ada. Bagaimana mungkin dia punya wujud? Am kaifa yasbutul hadisu ma'aman law wasul kidam. Atau bagaimana mungkin tetap al hadisu hadis itu makhluk. Ma beserta man law wasul kidam. Allah zat yang baginya sifat kidam. Artinya Allah bersifat kidam. La awwala li wujudi. Tidak ada awal bagi adanya Allah. Sementara makhluk dia dulunya nggak ada, kemudian ada, sehingga nggak bisa dibandingkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang hadis dia bisa dianggap tetap, bisa dianggap sabit, bisa dianggap ada kalau dibandingkan dengan Allah yang sifatnya qidam. Sementara al-hadis dia sifatnya kudus. Kita baca syarahnya. Wa qala, dan ucapan wallahi alladzi laisa mau syai'. Sementara dia Allah adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada bersama Allah sesuatu pun. Ayat itu guys ya. Li'anna ma siwa fil haqiqah adamun mahdud. Karena sesungguhnya segala sesuatu selain Allah secara hakikat, bukan secara zahir, adamun mahdud, ketiadaan murni. Jadi segala sesuatu selain Allah makhluk, kalau dari segi kacamata hakikat nggak ada, total nggak ada ya. Langit, bumi, segala sesuatu nggak ada, udah total. Yang ada hanya Allah. Itu kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat ya kita bilang pohon ada, air ada, udara ada, bumi ada, dan seterusnya.
Ini lagi pakai kacamata kelas ini nih, kelas hakikat. Ama taqaddama sebayana telah menjelaskan. Wa qad qama al-burhanu ala wahdaniyati. Dan sungguh telah tegak, telah berdiri dalil atas keesaan Allah. Artinya dalilnya jelas ada bahwa Allah Maha Esa. Dikali subhanahu wa ta'ala dengan firman Allah, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, alihatun, ada Tuhan-Tuhan, la fasadata, niscaya keduanya rusak. Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi rusak. Nah ini termasuk bab kias ini dia. Kias istisna'i. Karena nanti kalau lanjutan kiasnya begini, lakinnahuma lam tafsuda, akan tapi pada kenyataannya langit dan bumi gak rusak. Maka keputusannya adalah falam takun alihatun fihima illallah. Maka tidak ada Tuhan-Tuhan di langit itu kecuali Allah. Alam dia. Wa qalu aqrabu ilaika min kulli syai'. Allah lebih dekat kepada kamu daripada segala sesuatu. Hai bi ilmi wa ihatati wa tadbiri. Allah dekat dengan kamu, dengan kita, dengan manusia, dengan ilmunya. Jadi ilmu Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa ihatatihi dan ihatah, meliputinya Allah. Penguasaannya Allah, wa tadbiri dan pengaturan Allah. Jadi Allah lebih dekat. Allah dekat kepada kita. Allah lebih dekat kepada kita dari segala sesuatu. Maksudnya al-qurbu min haitsul ilm wal ihata wa tadbir. Dekat dari segi ilmu, Allah tahu seluruhnya. Dekat dari segi ihata, penguasaan, dan dekat dari segi tadbir, dan memang Allah semuanya yang mengatur. Amma qala ta'ala fi kitabil majid. Bagaimana Allah berfirman dalam kitab Al-Majid Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia min hablil warid, daripada urat leher. Hablil warid ini dia, leher, urat yang dari leher terus berjalan sampai ke apa? Al-atik, pundak. Orang itu nyebutnya urat leher. Dan salah satunya kan ketika orang diperiksa sudah meninggal atau belum, dipegang urat nadinya, urat lehernya dipegang. Wa kalau ucapannya walaula maka nawujudu kulli syai'. Seandainya tidak ada Allah, niscaya segala sesuatu juga nggak ada. Wa bimana qauli awalan. Dia sama dengan ucapan musannif awalan yang pertama. Wa walladzi azhara kulla syai'. Ada juga yang baca wa huwallazi azharu min kulli syai', dan dialah Allah azhara yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu, atau dialah Allah yang lebih zahir, lebih jelas dari segala sesuatu. Walikaunil maqsudil mubalaghata fi nafil hijab. Berarti di sini terjadi pengulangan antara kata-kata kaifa yatasawwar ayyabu syai' walau lau makana wujudu kulli syai'. Nah, itu pengulangan dengan wa huwallazi azhara kulla syai', gitu ya. Loh, kok di sini berarti terjadi pengulangan dong? Emang nggak boleh pengulangan? Bukan berarti pemborosan, gitu ya. Nah, Syarah menjawab walikanil maqsudil mubalaghata fi nafil hijab. Karena keadaan di sini tujuannya adalah al-mubalaghah, memuncak, memaksimalkan secara totalitas fi nafil hijab, di dalam menafikan hijab. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menghijab Allah. Lagi dan lagi kita tegaskan, Allah tidak terhijab dengan segala sesuatu pun. Loh, sampai sekarang kenapa kita tidak mengenal Allah? Sampai sekarang kenapa hati kita dan otak kita masih bingung tentang Allah dan belum terbuka dan belum bisa melihat kebesaran Allah, keindahan Allah? Karena banyak sekali yang menutup kita. Jadi yang menutup hati kita banyak, yang menutup logika kita banyak, sehingga kita belum mengenal Allah. Tutup yang paling berat adalah yang paling tebal hawa nafsu. Nah, termasuk di dalamnya yang menjadi hijab kita sehingga kita tidak mampu melihat Allah dengan mata hati, karena kita terhijab dengan apa coba? Dengan cinta dunia. Kalau kata anak muda sekarang,
cinta, cinta. Cuman cinta dunia di sini ya, yang menghijab kita dari Allah. Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa kok boleh diulang? Li'anal mahalu itnab. Karena posisi di sini adalah posisi itnab. Itu tuh artinya menjelaskan panjang lebar. Nah, dalam penjelasan panjang lebar, ya sah-sah saja sesuatu diulang. Misalkan kalau kita belajar balaghah ada kalam itnab gitu ya. Yaitu ungkapannya lebih banyak daripada artinya. Artinya penjelasan panjang lebar. Seperti ketika memuji, nah itu harus panjang lebar gitu. Kemudian musannif berkata, ya ajaban, kaifa yadharul wujudu fil adam. Ya ajaban, wahai ajaban, benar-benar aneh ya. Aneh, nggak masuk akal. Kaifa yadharul wujud fil adam. Bagaimana mungkin tampak al-wujud, keberadaan fil adam dalam sesuatu yang ketiadaan. Artinya alam semesta ini ciptaan Allah nggak ada. Sehingga bagaimana mungkin secara kacamata hakikat disebutkan bahwa mereka punya sifat wujud. Kalla, tsumma kalla. Yang punya sifat wujud secara kacamata hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam enggak punya sifat wujud. Lagi-lagi kacamata hakikat logika ini. Ketika alam tidak ada, masa sesuatu yang tidak ada bisa menghijab Allah? Jawabannya jelas. Enggak, alam tidak bisa menghijab Allah. Yang terhijab adalah kita. Jadi kesimpulannya, permasalahan hijab ada pada kita, bukan pada Allah. Allah tidak terhijab dengan sesuatu pun. Nah ini nih, diri kita yang banyak hijabnya. Sehingga ada yang menyimpulkan, al-hajbu min wasfil makhluk, la min wasfil khaliq. Al-hajbu min wasfil abdi, la min wasfil rabbi. Masalah hijab terhijab, itu kita, makhluk yang terhijab. Jadi kita yang terhijab. Bukan sifat Allah. Allah tidak terhijab oleh sesuatu pun. Itu guysnya. Ya jatamiu mahu. Jatamiu kumpul al-wujud mau bersama Adam. Jadi wujud dan Adam itu suatu hal yang beda, nggak mungkin kumpul. Nah ketika alam semesta itu dianggap sesuatu yang tidak ada, maka otomatis nggak bisa dibilang alam punya sifat wujud. Karena kalau alam punya sifat wujud, berarti antara wujud dan Adam itu bersatu. Wahuma, sementara keduanya al-wujud wal adam diddani, dua hal yang berlawanan. Kaifa yasbutul hadis ma'aman lawasul kidam. Atau bagaimana mungkin tetap hadis, bagaimana mungkin makhluk dibilang ada. Ma'aman lawasul kidam, beserta Allah zat yang memiliki sifat kidam. Artinya alam semesta, seluruh ciptaan Allah kalau dibandingkan dengan Allah, maka kita katakan alam ini enggak ada. Ma fi thubut, la thubutalah. As-sabit wallah. Nah ketika alam ini enggak ada ma fi thubut, otomatis alam nggak bisa menghijab Allah. Jadi ini lagi dalil-dalil yang diungkapkan oleh musannif, banyak banget dalil yang kesimpulannya adalah bahwa alam semesta, sesuatu yang tidak ada, nggak mungkin dia bisa menghijab Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak ada, itu berarti disebut memang nggak ada. Dan tidak bisa kita bilang dia maujud, enggak. Al-maujud wallah, la maujuda illallah, la wujuda illa lillah. Hatta yakuna, sehingga alam semesta menjadi hijaban hijab lil azimil mannan, bagi Allah yang maha besar lagi memberikan kenikmatan karunia. Qala Ibnu Abbad berkata, Ibnu Abbad ya sama salah satu pensyarah hikam gitu ya. Yang kalau kita beli kitab cetakan hikam dulu tuh ada pinggirnya alladzi bil hamish, ada tengahnya. Nah kalau pinggirnya itu syarah hikam yang disusun oleh Imam Asy-Syarqawi. Nah yang tengahnya itu disusun oleh Ibnu Abbad. Yang memang syarah yang dibikin Abbad ini Masya Allah ya, panjang lebar sekali. Wahadal faslo, dan pasal ini, pasal yang ke-16. Min qauli, dari ucapan musannif, bukan. Maksudnya dari ucapan musannif yang sebelumnya. Berarti pasal 16, 15, 14. Min qauli, dari ucapan musannif, al-kaunu kullu zulmatun ilahuna. Dari al-kaunu kullu zulmatun sampai di sini nih. Sampai ucapan musannif, am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful qidam. Abda fil musannif ghayatul ibda. Abda telah
Abda itu telah membuat dengan satu yang sangat indah dan sempurna. Abda telah mengungkapkan dengan sangat indah dan sempurna fihi dalam pasal ini al-mu'alif mu'alif. Artinya al-Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam pasal-pasal tadi itu 14, 15, dan 16. Beliau telah melakukan ibda, mengungkapkan satu ungkapan yang sangat indah dan sempurna. Ghayatul ibda, dengan sepuncak al-ibda. Karya, bukan karya, ciptaan dan keindahan yang sempurna. Wa tafihi bima taqarrubil a'yun. Dan musannif dalam pasal tadi telah mendatangkan bima taqarrubil a'yun, dengan ucapan yang mata menjadi tenang. Hati mata menjadi tenang itu hati terhibur, hati yang tadinya haus untuk minum dari sebuah penjelasan tentang hal ini oleh musannif diberi minum sehingga hati tenang. Hati yang tadinya lapar butuh kepada penjelasan ini, begitu musannif Al-Imam Ibn membuat pasal ini, maka hati telah lepas dahaga dan laparnya, sehingga hati menjadi senang, otomatis mata menjadi tenang, jadi bahagia. Wa taladzu bil asma, dan pendengaran merasa lezat bihi dengannya dengan ma ya. Faina radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya musannif Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau zakara jami'a muta'allaqati zuhur. Beliau telah menyebutkan dalam pasal ini 14, 16 seluruh muta'allaqat zuhur, hal-hal yang kaitannya dengan zuhur, ya zuhur, tampak. Wa batala hijabiyata kulli zalamin wa nur. Dan musannif telah membatalkan hijabiyata, sikap menghijab, sifat menghijab setiap kegelapan dan cahaya. Jadi segala sesuatu zalam, kegelapan, nur, cahaya, dalam arti seluruhnya makhluk itu dia, baik kegelapan atau cahaya, itu tidak mampu menghijab Allah. Tidak ada satu pun yang mampu menghijab Allah, justru yang terhijab adalah kita. Sehingga lagi dan lagi saya ulang kembali, ada satu ungkapan yang masuk dalam kalangan sufi, al-hajbu min wasil abdi la min wasil rabbi. Yang namanya terhijab adalah sifat kita hamba, jadi kita yang terhijab, bukan sifat Allah. Allah tidak terhijab dengan segala sesuatu. Wa araka fil haqqa ru'yata ayanin wa burhan. Dan musannif memperlihatkan pada kamu pada pasal tadi al-haqqa, Allah Subhanahu wa taala, ru'yata ayanin wa burhan, dengan pandangan iyan. Iyan itu artinya menyaksikan dengan mata hati, terbuka secara logika, wa burhan, dan dalil. Wa rafa'aka min maqamil iman ila a'la maratibil ihsan. Dan musannif telah mengangkat kamu dari kedudukan iman, artinya sekedar percaya, tapi percaya ya yakin, gak ragu-ragu, ila sampai a'la paling tingginya maratibil ihsan, tingkatan ihsan. Di musannif mengangkat kita dengan pasal-pasal yang dijelaskan ini dari maqam iman kepada maqam ihsan. Maqam ihsan apa itu? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kullu dzalika, seluruh itu diungkapkan oleh musannif fi aujazil lafdhin, pada paling ringkasnya redaksi, wa afsai ibaratin, dan paling pastinya ungkapan, wa atami tasrihin, dan paling sempurnanya penegasan, wa altafi isyaratin, dan paling lembutnya isyarat. Bahkan Imam Ibnu Abbad bilang, falau lam yakun fi hadzal kitab illa hadzal fasl, seandainya tidak ada dalam kitab ini, kitab Hikam, kecuali pasal ini nih, pasal 14, 15, 16, seandainya itu yang ada tuh. Seandainya yang lain nggak ada gitu, seandainya pasal-pasal lain nggak ada dalam kitab Hikam ini, seandainya ada ini dia. Tapi kalau seandainya kan, ya tidak terjadi. Ini sifatnya menunjukkan betapa pasal ini memang menjadi inti sangat penting. Bukan berarti yang lainnya penting, yang lain penting juga, tetapi dari segi bobot gitu ya. Dan dalam rangka ingin menunjukkan bahwa pasal ini benar-benar, Masya Allah, sangat penting dan menjadi inti, sehingga seandainya dalam kitab Hikam ini tidak ada pasal-pasal yang lain, kecuali pasal ini tadi, 14, 15, 16, lakana kafian, syafian, niscaya pasal ini sudah mencukupi, syafian, bagi menyembuhkan. Menyembuhkan di sini memberikan penawar obat bagi mereka yang sakit, menjadikan lepas dahaga bagi mereka yang haus, membuat kenyang bagi mereka yang lapar.
Fajazallahu anna khairan. Itu biasanya dalam memuji sehingga digunakan seandainya. Bahkan Imam Syafi'i ketika memuji isi surah Wal Asri innal insana lafi khusrin, gitu ya, beliau bilang seandainya tidak di Al-Quran, tidak diturunkan ayat surat yang lain, seandainya tidak diturunkan surat-surat Al-Quran dan ayat yang lain kecuali surah Wal Asr, surah Wal Asri innal insana, maka dianggap cukup. Itu karena melihat isi dan bobotnya, dan ini intinya sebuah pujian, gitu ya. Dan juga makanya menggunakan kata law seandainya, artinya tidak terjadi. Alhamdulillah selesai sudah. Kita bicara tentang pasal yang ke-16 dan bagian yang kedua. Insya Allah pada berikutnya nanti kita bicara tentang pasal yang ke-17. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyubitha fil waqti ghaira ma azharallah fihi. Itu yang bisa disampaikan. Ada hari yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.